teman-teman ini adalah bagian dari Kementerian Sosial. Ingat teman-teman, bukan orang luar loh ya. Teman-teman adalah staf Kementerian Sosial, bukan orang luar. Itu ingat itu. Karena kan gaji dan macam-macamnya dari Kementerian Sosial. Berbeda dengan NGO dan macam-macamnya, itu beda. Tapi teman-teman ini bagian dari Kementerian Sosial, garda terdepan dari Kementerian Sosial. Ya. Wajib hukumnya untuk kemudian melaksanakan dan membantu Kementerian Sosial dalam mencapai tujuan organisasi. Tapi di luar itu saya juga sebagai PLT Dirjen juga memerintahkan teman-teman bantu bapak-bapak, ibu-ibu di anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kota, dibantu kalau beliau-beliau minta bantuan. Ya, kalau di sini misalkan ada Pak Bukori, ya dibantu beliau, ya, misalkan untuk menyelesaikan permasalahan untuk warga dibantu. Sama juga ke Dinas Provinsi Jawa Tengah, ya, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, beliau dibantu. Ya, misalkan beliau ini di Daya Sos, terus teman-teman di Linjam Sos, selama ada waktu dan tenaga, ya toh, selama pas tidak lagi mengerjakan tugas yang memang nggak bisa ditinggal, dibantu. Ya, saya tidak kepingin kita terkotak-kotak. Oh ini Linjam Sos, ini Daya Sos, ini Resos, saya nggak mau. Ya, selama bisa bantu. Ya. Kalau misalkan teman-teman TKSK minta bantuan, ya dibantu. Gitu juga sebaliknya, karena teman-teman di Jamsos butuh dibantu, PKB dibantu TKSK, ya TKSK bantu. Ya. Jadi jangan membuat sekat. DPR punya fungsi dan kewenangan untuk melakukan pengawasan. Nah, kehadiran saya pada hari ini adalah pertama untuk melakukan pengawasan terhadap peningkatan kualitas SDM pilar-pilar sosial Kementerian Sosial, khususnya pendamping PKH dan juga TKSK. Nah, disinilah sebenarnya kehadiran kami diperintah oleh Undang-Undang Dasar dan diperintah oleh Undang-Undang dan merupakan kewenangan. Sehingga kami punya kewenangan, kami punya hak untuk kemudian mengusulkan dan juga untuk kemudian mempertahankan. Nah, tentunya saya cukup apresiat dengan teman-teman secara umum. Saya bermitra sudah lama nih Pak, Bu Prima sudah lama sekali. Ini teman-teman pendamping di Kota Semarang ini saya menganggap merupakan pendamping yang cukup baik, cukup gesit, dan berbagai macam kegiatan untuk penyaluran bantuan relatif cukup bagus, termasuk kemudian dari aspek ketepatan sasaran. Tapi satu lagi, tadi sampaikan bahwa kita ini terus menerus untuk memperbaiki data. Data itu tidak boleh berhenti, kenapa dinamis? Sehingga apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi, itu juga merupakan pandangan kami, dan sekaligus juga pandangan Bu Menteri dalam memperbaiki data ini terus menerus. Entry-nya dari mana saja, meskipun ketetapan tetap ada di Kementerian Sosial, tapi keran masuknya dari berbagai, termasuk dari teman-teman sekalian. Nah, ini kemudian juga kami bisa berkolaborasi dengan saudara sekalian. Hari ini tanggal 6 Agustus 2022, saya selaku anggota DPR RI Komisi 8 bersama dengan Dirjen Dayasos, kemudian Dirjen Linjamsos, dan juga Resos bersama-sama mengadakan satu kegiatan kolaboratif, yaitu tentang peningkatan pilar-pilar sosial dari Kementerian Sosial. Kegiatan ini sangat penting sekali karena pertama,
ini bisa membangun kolaborasi, penyamaan persepsi terhadap program-program kementerian yang diturunkan ke lapangan supaya tidak terjadi miskomunikasi. Apalagi ini ada satu budaya baru di kementerian yang saya sangat menyampaikan apresiasi, yaitu budaya kolaborasi. Jadi bukan satu dirjen berjalan sendiri-sendiri, tetapi ada program-program yang bisa sengkuyung bersama-sama. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan ini saya kira merupakan program terpenting atau program pertama kali dilaksanakan selama kami di Komisi 8 sejak 2,5 tahun yang lalu, dan ini akan bisa menyelesaikan banyak hal. Yang kedua, juga bisa menyelesaikan berbagai macam kendala-kendala di lapangan yang tidak harus menunggu Ibu Menteri. Misal seperti tadi itu ada keterlambatan penyaluran bantuan untuk PKH tahap 1-2, padahal sekarang sudah masuk tahap 3. Tetapi kemudian di tingkat lapangan tidak begitu apakah bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini juga menyelesaikan. Yang ketiga, kita bisa menyatukan visi dan menyatukan langkah. Ini tidak ada visi dan langkah, sehingga bisa menyelesaikan program-program itu secara kebersamaan. Contoh misalnya Rutilahu yang dulu namanya Rutilahu, itu tentunya nanti tidak hanya dikerjakan oleh Dayasos atau Linjamsos, tetapi ketika 3 dirjen ini, Resos, Dayasos, dan Linjamsos bisa sama-sama. Di satu sisi harus dibangunnya rumah itu dan disiapkan tempat usaha kecil, di sisi lain harus diisi berikutnya, di sisi lain harus diberdayakan orangnya. Dan apabila kita menemukan salah satu KPM yang betul-betul tidak berdaya, dia seorang diri, seorang miskin, seorang tunggal, ini kan tidak bisa masuk PKH, juga tidak bisa dikasih modal. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, di sini bisa terselesaikan. Jadi sekali lagi saya berikan apresiasi, satu kegiatan yang sifatnya kolaboratif, jadi tidak hanya satu dirjen. Untuk selanjutnya kami berharap demikian. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu Kinanti, saya koordinator PKH Kabupaten Kendal terkait kegiatan peningkatan kapasitas pilar-pilar sosial di Jawa Tengah. Syukur alhamdulillah Kabupaten Kendal merupakan salah satu yang dikunjungi. Jadi ini merupakan momen yang sangat luar biasa bagi SDM PKH, TKSK, dan SDM lainnya. Karena setelah masa pandemi kita jarang sekali bertemu. Dengan adanya kegiatan ini kita bisa bertemu dengan pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat di Kementerian Sosial. Harapannya semoga ke depannya kita semakin bisa berkolaborasi dengan sesama pendamping sosial, kemudian komunikasi yang terjalin antara pendamping di bawah dengan pimpinan semakin baik lagi.